Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para penyimak channel Dosenpreneur UI ya. Channel saya, perkenalkan saya Galih Pandekar ya, business owner dan juga seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi UI. Salam 200 miliar. Oke ya. Baik, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan beberapa kesalahan esensial yang sering dilakukan oleh para pengusaha. Video yang sebelumnya saya sudah bicara 3 ya. Kali ini kita akan lanjutkan yang keempat, kelima, dan keenam. Baik, apa nih kesalahan yang keempat? Kemarin kan kita sudah video sebelumnya cinta terhadap produk, speed, dan juga menggunakan indikator bisnis yang salah ya, yang kurang tepat. Nah, sekarang kita akan bicara part yang berikutnya. Seringkali para pengusaha ini ketika bisnis dia buru-buru dan dia lupa memperhitungkan risiko usaha. Ya, nah inilah yang nomor 4, yaitu pengusaha sering lupa memperhitungkan risiko usaha. Ya, kenapa? Banyak para pengusaha itu yang dilihat cuman return-nya aja. Wah, dilihat keuntungan, profit gitu kan. Ada bisnis ini kayaknya profitnya gede nih, saya bikin. Yang ini profitnya bagus, saya bikin ya. Ingat, kalau dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu keuangan tuh ada yang namanya aksioma ya, aksiom. Salah satu aksiom utamanya adalah terkenal banget, high risk high return ya, high risk high return. Maksudnya apa tuh? Kalau ada bisnis yang memberikan keuntungan yang high return, itu berarti sama dengan high risk gitu. Risikonya juga besar. Ya, kalau returnnya tinggi, Anda harus udah waspada harusnya. Dalam hati, kenapa ini kok returnnya gede? Sama aja kalau misalnya Anda, mohon maaf nih ya, Anda nikah dengan supermodel gitu kan. High return karena istri Anda seorang supermodel, tapi juga high risk. Ya, paparazinya banyak, ya kan, ongkos juga, yang demen sama dia juga banyak. Mungkin Anda juga stres gitu kan, deg-degannya. Sama, bisnis juga sama. Kalau ada peluang bisnis yang menawarkan high return, jangan lupa, pasti ada high risk, ada risiko tinggi di dalamnya. Nah ini, banyak para pengusaha hanya ngelihat high risk, high return-nya saja, dia nggak ngelihat tuh risikonya. Ya, harusnya high return, moderate risk, itu bisa, kalau kita bisa lakukan. Ya, banyak pengusaha akhirnya ini saya bilang ya, bukannya untung malah buntung. Kenapa? Karena dia nggak ingat risikonya. Kalau saya menjalankan bisnis dalam beberapa kesempatan, yang saya lihat adalah risikonya dulu, bukan return-nya dulu. What's the biggest risk? Gitu. Apa risiko terbesarnya? Kalau ini terjadi, risikonya saya siap menanggungnya nggak? Ya, Pak, pengusaha kan menyukai risiko. Sebetulnya ya, yang saya tangkap, pengusaha tuh nggak suka risiko. Tapi mereka ambil risiko karena ada returnnya. Tapi mereka mengukur yang namanya risiko. Justru aneh kalau ada pengusaha menyukai risiko. Pengusaha itu pada prinsipnya tidak suka risiko. Yang menyukai risiko adalah penjudi, gitu, gambler. Dan para pengusaha yang benar harusnya dia tidak berjudi. Dia akan mengalkulasi. Risikonya dia ambil, tapi dia sudah kalkulasi. Ya. Ingat ya, para pengusaha besar tuh hitung risiko tuh cermat. Ya. Contohnya gimana sih Pak? Gitu. Misal gini, ada sebuah proyek, biaya investasinya ini 200 juta, taruhlah gitu, 200 juta ya. Kita ambil nggak? Ya kita nanya, kira-kira returnnya atau profitnya bisa berapa? Ini bisa menghasilkan 400 juta loh. Saya invest 200 juta, bisa balik 500 juta. Gitu. Cakep ya kan? Berapa peluang risikonya? Taruhlah kita bilang 50-50, 50%. 50% berhasil, 50% gagal. Ya kan? Tapi Anda harus invest 200 juta. Pertanyaannya, Anda invest nggak 200 juta? Ya, tentu tergantung. Ya, tergantung pertama ada duitnya nggak. Kalaupun ada duitnya, seberapa duit yang kira-kira Anda bisa invest? Ya, tergantung orang itu invest atau enggak. Nah, kita lihat risikonya. Kalau uang Anda di saldo Anda ada 1 miliar, dan situ ada peluang investasi 200 juta, Anda ambil nggak? Ya, kemungkinan kita akan ambil. Kenapa? Karena kalau 200 jutanya hilang, apa yang terjadi? Kita masih bisa hidup nggak? Kita masih punya uang 800, kita masih bisa. Ini yang dilakukan oleh pengusaha besar. Ya, dia memperhitungkan risiko. Bukannya dia nggak berani invest, tapi dia kalau hilang duitnya, dia udah tahu saya akan hilang maksimum sekian. Gitu. Dia ukur itu risiko.
Nah, kalau Anda uangnya cuma 220 juta, Anda investasi 200 juta, apa yang terjadi? Kalau itu investasinya rugi, Anda dalam masalah. Karena duit Anda tinggal sedikit habis. Ya. Jadi, ini yang harus kita pikirkan dulu. Ya. Kalau saya mengambil keputusan, ya kita lihat dulu, kalau ini gagal gimana? Apakah saya bisa menanggung risikonya? Kalau duit saya hilang, apakah kehidupan saya bermasalah? Kalau kehidupan saya bakal bermasalah, saya nggak akan ngambil. Saya nggak akan melihat return-nya dulu, ya, karena kita berbisnis bukan berjudi, ya, kita mengkalkulasi. Jadi kehilangan 200 juta itu bisa besar bisa kecil tergantung, ya. Kalau uang saya 1 miliar 2 miliar mungkin 200 juta hilang saya nggak masalah, ya. Ya kesel sih iya ya pasti ya, kesel jengkel oke ya, tapi tidak mengganggu kehidupan gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau Anda cuma uang 220 atau 250 juta, Anda invest 200 juta, Anda dalam risiko tinggi. Bukannya saya ngelarang ya. Cuman Anda harus tahu, Anda seorang pebisnis atau seorang penjudi. Ya, kalau Anda pebisnis, Anda akan kalkulasi, itu risiko terlalu besar. Karena begitu investasi Anda bermasalah, kehidupan Anda juga bermasalah. Gitu kan? Ya, jadi ingat ya, perhitungan risikonya terlebih dahulu. Ya, risiko yang terjadi akan langsung membuat bisnis kita dalam masalah, enggak ya. Seringkali kadang-kadang kita ada peluang dapat proyek pemerintah besar ya, sekian miliar, akhirnya yang dipikirkan hanya keuntungannya aja gitu kan. Akhirnya kita ngutang bank sana sini ngutang, ternyata proyeknya jalan, dana dari pemerintahnya mungkin lambat, sementara tagihan udah datang gitu kan. Anda keburu jual rumah dan lain-lain. Akhirnya itu bukannya untung malah buntung. Ya, itu hati-hati. Ya. Yang keempat, yang kelima, banyak pengusaha ini kehabisan uang kas. Nah, ini yang seringkali ya kita lupa. Uang itu darah dalam bisnis kita. Ya. Uang itu darah, makanya ada orang punya penyakit kurang darah, gitu kan. Kalau kurang darah dia lesu, anemia, sama. Bisnis juga sama, perusahaan juga sama. Kalau dia kurang darah, dia akan lesu, ya, nggak bergairah. Kas itu beda dengan profit. Ya. Bisnis kita bisa bertahan berbulan-bulan tanpa profit. Ada banyak perusahaan di Indonesia yang besar-besar nggak profit, ya, bahkan sampai triliunan mereka rugi. Tapi mereka punya kas karena masih ada duitnya dari investor. Ya mereka bisa running, gitu ya. Mereka bisa running. Nah, tugas utama para pebisnis ini adalah menjaga rasio kas. Nah, seringkali yang membunuh bisnis itu adalah utang atau piutang. Pengalaman yang saya lihat, seringkali pembunuh bisnis Anda adalah bukan utang, tetapi piutang. Apa itu piutang? Anda punya tagihan yang tidak bisa ditagih. Nah ini. Tapi secara penjualan masuk nggak? Secara profit masuk nggak? Masuk. Tapi cash-nya Anda nggak pegang. Ya. Cash Anda nggak pegang. Nah ini yang harus kita jaga. Seberapa banyak Pak cash yang kita punya? Ya ini yang kita tidak berlebihan, ya. Tidak kurang tapi juga nggak berlebihan. Ya. Tidak juga over likuiditas, tapi juga jangan kurang likuiditas, gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih terhadap peluang-peluang bisnis ya. Tadi yang saya bilang hati-hati dalam investasi, karena kita harus menjaga rasio kas. Ya. Di contoh tadi yang saya bilang, saya mau invest 200. Kalau uang saya 1 miliar, 200-nya hilang, cash-nya masih 800. Tapi kalau uang kita 220, kita invest 200. Kalau gagal, apa yang terjadi? Kita kehilangan uang kita tinggal 20. Likuiditas kita dalam masalah. Ya kan? Nah, ini harus hati-hati. Dan jangan lupa ingat kecerdasan finansial yang pernah saya sampaikan di video yang lain, yaitu Anda harus punya kecerdasan finansial nomor 3, yaitu kemampuan menahan uang. Ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian kesalahan para pengusaha ya dalam bisnis yang nomor 6 adalah lupa membentuk tim. Ya. Para pengusaha ini sering kali mereka asyik ya, pengen jadi yang paling pinter di perusahaannya. Mereka mentraining dirinya sendiri tapi lupa membentuk tim. Tim ini bukan sekedar karyawan ya, tapi tim. Memang ya orang yang di circle-nya si pengusaha yang siap berjibaku membantu dia. Gitu. Nah ini harus dibentuk. Tapi nggak bisa asal rekrut dari tim nggak. Membentuk tim itu perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Nah ini Anda perlu HR ya, perlu HRD. Prinsipnya kalau Anda jadi orang terpintar dalam perusahaan Anda, sebetulnya bisnis Anda dalam masalah. Ya. Kenapa? Karena berarti Anda merekrut orang-orang yang kapasitasnya di bawah Anda. Ya. Bahkan kalau dalam HRD itu bisa diukur tuh IQ rata-rata. Jadi misalnya ownernya IQ-nya, mohon maaf nih, misalnya IQ-nya paling top 200 gitu. Terus dia merekrut orang yang IQ-nya 180.
Nanti yang IQ 180 merekrut lagi IQ 160. Ya kan? Sehingga rata-ratanya akan lebih rendah gitu. Dia harusnya merekrut orang, kalau di IQ-nya pemimpinnya 200, dia harus merekrut yang 210. Jadi perusahaan itu akan jauh lebih hebat ya. Dan kita harus berinvestasi dalam SDM ini. Ya, nggak bisa SDM yang direkrut sekali 2 kali pelatihan terus udah gitu berarti kita sendiri gitu. Kalau bisa kita investasi, ikutkan dia ke pelatihan, training, on the job training, macam-macam ya, kita kasih dia job rotation ya. Jadi kita harus membentuk tim ya, karena Anda sebagai seorang usaha mungkin hebat ya, tapi sehebat-hebatnya satu orang ya tetap satu orang ya, nggak akan bisa. Misalnya seorang Lionel Messi gitu mengalahkan 11 orang pemain bola dari Tarkam, ya nggak akan bisa juga kalau dia sendiri. Meskipun dia juara dunia juga nggak bisa. Pasti tetap kalah gitu kan. Kekuatan tim jauh lebih baik. Dan kita harus investasi bentuk tim. Dan bentuk tim ini tahunan. Ya. Tahunan, kata kerja. Ya, nggak bisa asal tunjuk-tunjuk, rekrut, tunjuk, kamu jadi tim saya. Nggak, that's not gonna happen. Nah, ini yang sering kali saya lihat banyak kawan-kawan saya pengusaha ya. Begitu hebat dia membangun kompetensi buat dirinya sendiri dan dia luput membentuk timnya. Dan ini yang harus kita lakukan ya sebagai usaha, dan investasi pada SDM perusahaan. Cuma seringkali orang tuh malas berinvestasi pada SDM. Kenapa? Wah Pak, SDM saya Pak udah saya rekrut, saya training, ikutkan pelatihan mahal-mahal, resign. Gimana dong Pak? Ya, well that's part of the game. Tapi buat saya prinsipnya adalah gini, apa yang terjadi kalau SDM Anda, ya karyawan Anda, berada di perusahaan Anda, tidak Anda latih bertahun-tahun, dan dia nggak keluar-keluar. Lebih bagus yang mana? Peluang Anda punya karyawan, Anda latih, tapi risikonya keluar, atau Anda nggak mau keluar biaya pelatihan, tapi dia ada terus. Artinya, mohon maaf, karyawan Anda tetap under capacity terus. Ya kan? Itu lebih parah, lebih bahaya. Nah, kita harus upgrade mereka ya. Jadi, itu akan lebih parah kalau terjadi. Sehingga banyak pengusaha, apalagi yang kelas-kelas UKM, itu dia tetap aja UKM, nggak gede-gede. Kenapa nggak gede? Karena nggak ada timnya, nggak membentuk korporasi. Ya dia sudah merasa cukup dapat uang, ya pengusahanya ya udah gitu kan, dan timnya nggak di-upgrade, ya nggak nambah kapasitasnya. Nah, itu. Jadi kesalahan para pengusaha adalah tadi lupa memperhitungkan risiko usaha, kehabisan kuas, dan juga lupa membentuk tim. Nah ini yang harus kita ya ini saran saya ya, untuk bisa kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Pengalaman, jangan sampai diri kita mengalaminya gitu ya. Jadi ini saya remind lagi, apa saja kesalahan-kesalahan bisnis dilakukan oleh para pengusaha ya. Paling nggak ada 6 ya. 1, cinta berlebihan pada produk. 2, speed ya. Speed bukan sahabat para pengusaha. 3, menggunakan indikator bisnis yang salah. 4, lupa memperhitungkan risiko usaha. 5, kehabisan uang kas. Dan yang ke-6, selalu ingin menjadi orang yang paling pintar di perusahaan dan dia lupa membentuk tim. Gitu. Ya. Baik, kira-kira demikian sharing dari saya untuk tema kali ini ya, kesalahan-kesalahan bisnis yang biasa dilakukan oleh para pengusaha part 2. Ya. Biasa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya Dosen Trainer UI Channel, dan salam 200 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.